Bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran kilat ya, subtema 2, buku tema 2, kelas 3 ya, ini khusus di kelas 3 aja. Kita pembelajaran kilat ini untuk membantu menjelaskan sekilas ya tentang pembelajaran pada subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 pembelajaran sekaligus. Di sini ada subtema 2-nya manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Jadi pasti memang Tuhan menciptakan hewan itu memiliki manfaat. Ada yang diambil daging, susu, kulit, telur, tulang, sebagainya. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari hewan. Makanya kita selaku manusia itu harus bisa menjaga dan melestarikan hewan. Kemudian itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita bersyukur pada Tuhan, selain beribadah dan berdoa, kita juga harus menjaga dan melestarikan hewan. Jadi tidak boleh kita harus menyayangi hewan ya pastinya ya. Di sini ada berbagai macam hewan. Ini ada hewan di luaran. Ini hewan yang ada di kehidupan liar ya. Dan ini yang biasa kita pelihara, atau hewan yang kita ambil manfaatnya pasti. Jadi itu tentang manfaat hewan. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Ayo membaca, ini paling penting. Sini kalian disuruh membaca dari mulai halaman 54, kemudian kalian baca juga tentang dongeng ayam jago baru ya. Ini ada dongeng ayam jago baru halaman 55 dan halaman 56 ya. Kemudian di sini ada teka-teki silang. Nah, ini TTS. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk kolom mendatar, ini pertanyaan untuk kolom menurun. Di mana kolomnya? Ini seperti ini. Jadi yang dinamakan mendatar itu yang mana? Yang mendatar itu yang ke samping ya. Ke samping. Kalian nanti perhatikan soal yang tadi. Halaman tadi itu ini mendatar. Mendatar itu ke samping. Ada 1, 4, 5, 7, 8. Kalau yang 1 nih dia. Datar 4, 5, 7. Nah, 8-nya di bawah. Yang enggak ada ini 8 ya. Ini 8. Berapa kotak? Sesuaikan sama jawaban. Kalau tidak sesuai tidak akan berarti salah jawabannya. Kalau kotaknya tidak pas. Kemudian kalau yang ke bawah itu namanya menurun. Menurun. Ini dia. Menurun ada 1, 2, 3, 6. 6 ya. Itu menurun. Jadi 1 menurun, 3 menurun, 6-nya di sini. Ini menurun ke bawahnya 6. Kemudian kalau itu sudah dikerjakan, kita masuk ke matematika. Sini kalau yang pelajaran lalu kita tentang pertukaran tempat pada penjumlahan, ini kita belajar tentang pertukaran tempat pada perkalian. Tapi di sini fungsinya itu akan berbeda ya. Walau hasilnya sama. Ini setiap kotaknya ada 2 ekor ayam. Setiap kotak ada 2 ekor ayam. Kotaknya ada berapa? Ada 5. Jadi penulisan dalam lambang bilangannya itu 5 kotak. 5 kotak dikali 2 ekor ayam. Berarti setiap satu kotaknya ada 2 ekor ayam. Ya, ini dia. Berarti kalau kita bahasakan nih hasilnya kan 10 ya. 10. Tapi kotaknya ada 5 di situ. Nah, sedangkan yang bagian B di sini kotaknya ada berapa? Ada 2. Tapi setiap kotak berisi 5 ekor. Makanya penulisannya itu 2 kotak dikali setiap kotaknya 5 ekor. Ini dia. Jadi 2 kali 5 sama 5 kali 2 itu sama hasilnya. Tapi kalau fungsinya itu berbeda, fungsi tempat ya. Jadi tergantung konteksnya apa atau penggunaannya apa. Kemudian Benny memiliki 12 ayam jago. Ini pertanyaan lanjutannya untuk yang ini. Dia 12 ekor ayam jago. Ini ada berapa kotak? 2 kotak atau 2 kandang kita bilang.
Setiap kandang berisi berapa? 6. Maka penulisannya 2 dikali 6. Sama tidak sama dengan yang ini? Nah, ini kandang ada berapa? Ada 6. Tapi setiap kandang berisi 2 ekor. Itulah dia maksud penggunaan tempat. Jadi yang ini 6 kali 2 ekor. Tapi penggunaan fungsinya itu berbeda. Itu yang harus dipahami. Jadi banyak terjadi salah penempatan fungsi. Tapi kalau masalah hasil itu sama-sama hasilnya. Jadi kalau masalah fungsi itu akan berbeda. Seperti ini contoh yang lanjutannya di halaman 60 ini, nanti kalian kerjakan sendiri di rumah. Di sini ada 3 kotak telur. Setiap kotak memiliki isi telur 5. Nah, jadi penulisannya 3 kotak dikali 5. Berarti kotaknya ada 3, isinya setiap kotak 5. Itulah dia hasilnya 15. Itu bagian A. Kemudian yang di bagian B-nya bagaimana? Dan bagian B kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Nah, di sini 5. Tapi isinya setiap kotak ada 3. Nah, hasilnya berapa? Sama 15. Cuman fungsinya tadi. Yang di atas kotaknya hanya 3. Yang ini kotaknya ada 5. Itu dia fungsi penggunanya. Jadi kita kerjakan seterusnya. Kerjakan sampai dengan halaman 62. Ya, sekarang kita masuk halaman 60. Ya, di sini kita praktekkan mandiri di rumah, berdiri tegak, tegukan ini penjas ya. Kita lanjut. Ini ada lambungannya, ada 5 gerakan yang harus kalian praktekkan di rumah. Masuk ke pembelajaran 2. Di sini kita mengamati apa itu ya? Kita baca kembali. Ada dongeng yang diberi setiap paragraf ini. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5 itu adalah batasan-batasan kalimat atau susunan dalam satu paragraf ya. Jadi dalam satu paragraf ini memiliki pesan, berisi suatu cerita, ada paragraf atau alinea. Alinea 1, alinea 2. Jadi ini nantinya tidak perlu dituliskan. Tapi ini hanya pemberitahu sekilas. Paragraf 1 apa isinya. Jadi kita lebih memudahkan kita dalam membaca. Setelah kalian pelajari, maka baca apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah tadi, apa pelajaran tuliskan di sini. Kemudian nomor 2-nya, dari paragraf berapa kita mendapatkan, paragraf 1, paragraf 2 atau paragraf 3 kita dapatkan cerita manfaat tadi. Nah, itu harus dibaca dulu, pahami dulu. Kemudian kita lanjut membaca kembali. Jadi di rumah tidak perlu dikumpul. Lanjut ini juga belajar melompat ya, melompat. Nih, olahraga melompat. Yang pengen jadi atlet ini dia, olahraga melompat pakai tali. Pembelajaran 3 di sini ada menirukan gerak juga. Jadi sedikit dia ada lagi dongeng kisah petani dan anak harimau yang nantinya apa sih yang bisa diambil. Ini dia pesannya, pesan-pesannya. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng tersebut. Ini tugasnya. Baru kalian kerjakan kembali soal matematika seperti tadi. Ini soal cerita. Apa yang kita isi? Mengumpulkan 20 telur pada setiap 5 kotak aja. Berisi berapa? Kita masukkan. Kotaknya ada 5, telur ada 20. Nah, itu isi. Sampai dengan halaman 70, halaman 80. Itu aja.